Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, yang tidak berpuasa silahkan makan ya. Ya, untuk kali ini kita ada di lahan milik Bapak Haji Badarudin, yang mana Bapak Haji Badarudin tersebut ini menanam ada beberapa jenis apukat, yang mana apukatnya ini kita tanam dengan sistem tumpang sari. Nah, sistem tumpang sari tersebut berfungsi untuk kita kan mempunyai jarak antara satu apukat dengan apukat yang lain. Nah, jarak tersebut kita bisa tanami yang namanya tanaman-tanaman seperti halnya ya jeruk, terus pepaya ataupun pisang dan lain-lain, yang penting tidak mengganggu sinar dari pertumbuhan dari apukat tersebut. Nah, itu fungsinya juga mendongkrak yang namanya pendapatan kita juga, karena gimana caranya kan kita kan sebagai petani memfungsikan lahan kita semaksimal mungkin. Nah, untuk pendapatan kita juga, nah seperti itu. Nah, untuk sahabat botanika, mungkin ada yang kayak ibaratnya sanggahan-sanggahan tentang jangan menanam tanaman yang lainnya di dekat apukat, nanti kena hama yang menyerang dari seperti halnya pepaya ini. Pepaya mempunyai hama seperti kutu putih, yang mana kutu kebul ya, yang menyerang dari si buah dan pohonnya pepaya. Nah, pohonnya pepaya tersebut. Tapi dari segi itu bisa menyerang dari apukat. Nah, gimana caranya kita menanggulanginya? Karena memang gimana caranya kita itu petani itu merawat dari si tanaman tersebut. Nah, kalau misalnya tanaman tersebut terserang, ya udah kita tangani saja. Misalnya kena kutu putih, nah kita lagi melakukan penyemprotan dari si apukat. Ya udah, kalau ada kutu putih semprot aja langsung, jangan sampai kutu putihnya tersebut menyerang dari si apukat. Nah, seperti halnya juga ada juga jeruk ya, jeruk. Yang mana nanti banyak serangga yang ada di sana yang nanti bisa merusak dari si apukat. Nah, seperti itu. Nah, di lahan milik Bapak Haji Badarudin ini tidak hanya menanam satu jenis saja apukat, melainkan ada beberapa jenis apukat. Yang satu ada wina, ada peluang, ada juga kendil, ya, ada muria, yang mana sekarang apukatnya tersebut itu berbunga dan kita melakukan perawatan. Nah, perawatannya seperti apa? Ya seperti pengecoran ataupun pemupukan ataupun juga yang namanya penyemprotan. Di mana penyemprotan ini kita ada sesuai dengan yang pernah kita alami, ada season di mana ulat itu banyak, ya, ulat itu banyak. Jadi kita melakukan survei untuk ulat. Nah, kalau misalnya survei ulatnya itu telat, ulat apukat itu biasanya akan menggerombol dari si tangkai. Jadi satu tangkai mungkin ada banyak sekali banyak sekali ulat. Banyak sekali ulat yang perlu kita bunuh. Nah, kalau misalnya sudah besar ataupun telat, dia akan menyebar ke seluruh bagian dari apukat. Jadi tanggulangi untuk ulat tersebut di sedini mungkin. Jadi sekecil mungkin. Kalau misalnya lihat pup larva apukat ya, yang menyerang dari apukat, silahkan tengok ke atas dan juga nanti tinggal semprot aja, bunuh saja. Nah, seperti itu. Karena memang kalau misalnya tidak ditangani, itu bisa satu apukat itu bisa gundul. Nah, seperti itu. Nah, untuk sahabat botanikal yang kita lakukan, yang kita gunakan untuk obat-obatan seperti alika, dencis, kulakron, dan juga ada juga perekat. Nah, kalau misalnya untuk perekat, kita menggunakan perekat tersebut saat musim penghujan, jadi bukan kemarau. Kalau misalnya musim kemarau kita semprot dengan yang namanya perekat, kayaknya itu mubazir juga. Karena apa? Nggak ada hujan yang membilas dari si obat tersebut. Jadi tentunya nanti obat tersebut akan stay lama di daunnya. Jadi nggak usah yang dikatakan dicampurkan di perekatnya. Nah, perekat hanya berfungsi untuk merekatkan obat untuk stay lama di daun ataupun yang disemprotkannya itu. Nah, jadi tidak perlu yang namanya menggunakan perekat saat musim kemarau. Nah, seperti itu. Untuk perawatannya seperti itu. Untuk lahan kita akan perlihatkan langsung ya. Nah, di depan saya ini adalah jeruk, yang mana memang kita menggunakan sistem tumpang sari untuk menanam si lahan kita yang ada di sini. Kayak ibaratnya ada apukat, ya udah ada jeruk juga di sini. Nah, ada lagi yang di sana. Nah, itu Pak Haji lagi cek lahan ya lah. Ya.
untuk pohon alpukatnya. Adapun alpukat muria, untuk sahabat botanikal tahu yang namanya alpukat muria itu dia itu melebar ya, untuk pertumbuhannya itu melebar, ini segini. Nah ini umurnya sama seperti umur dari Wina yang ada di sana yang menjulang tinggi. Nah ini tidak menjulang tinggi melainkan melebar, tapi dari segi produksi alhamdulillah baik juga. Yang mana baik itu karena dari segi kegenjahannya ya. Jadi pertumbuhan dari si buah nanti akan besar-besar, dan juga dari si bunganya memang banyak banget nih, banyak banget. Ini kita tadi melakukan penyemprotan guna penanggulangan dari si hama. Nah dari si hama, jadi si hama tersebut kita perlu tanggulangi lah ya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa. Saya kelupaan tadi, subscribe dan dukung kami lah ya. Untuk kalau nggak didukung ya nanti bahaya. Enggak. Ini untuk sahabat botanikal hubungannya seperti ini. Jadi menggerombol. Ini belum ada sampai 3 meter. Bunganya sudah kelihatan ya, udah banyak banget kalau yang ada di sini. Ya ini ada lagi yang spesial untuk bunganya, itu merata ke seluruh bagian dari alpukat. Bentar, tak fokusin. Nah itu semuanya kelihatannya bunga aja gitu loh ya, semoga aja jadi semua gitu. Soalnya riskannya dari si alpukat Wina kalau misalnya berkembang, itu kan bunganya kan berkembang sama yang namanya daun tuh. Nah kita khawatirnya itu terjadi kerontokan, karena memang dari pertumbuhan juga iya, bunga juga iya, jadi kemungkinan bisa membuat kerontokan dari si bunga ya kayak gini. Ini banyak banget nih, satu tangkai itu semuanya itu bunga. Tapi yang diriskannya itu ya ini kan bunga. Nah, dia berkembang dengan si daun muda. Jadi agak riskannya di sini karena dia memerlukan yang namanya nitrogen agak banyak. Jadi nitrogennya harus kita penuhi juga gitu. Tapi kalau kita terlalu banyak nitrogennya nanti juga bisa merontokkan dari si bunga. Nah repotnya di sini gitu loh. Jadi buat sahabat botanikal jika ingin menanam alpukat muria, jangan heran lah ya kalau misalnya ada season di mana alpukat muria ini merontokkan dari si daun tuanya, terus mengganti dengan si daun mudanya. Nah ini memang alpukat muria kayak gini nih. Nah tapi uniknya alpukat muria itu kayak pohon yang sangat tua. Nah ini pohonnya kan bentukannya itu sangat tua, jadi bagus untuk ditanam di taman ya, tanam di taman. Nah kembali lagi ke sistem tumbang sari. Di sini kita menggunakan ada beberapa tanaman, ada pepaya di sana, pepaya, ada juga pisang. Nah, pisang. Terus dulu itu di bawah pohon alpukat kita tanami cabai. Ada ya, pokoknya gimana caranya itu memfungsikan lahan ya, memfungsikan lahan. Yang penting itu sinar tidak mengganggu, jadi tidak terganggu sinarnya, jadi cukup lah. Nah, maka akan berkembang pesat. Yang penting kita menggunakan sistem tumbang sari, karena kita juga merasakan dampaknya ya bagus. Jadi nggak usah diragukan lagi lah. Kita juga petani kan ya, jadi petani yang sudah membuktikan dari sistem tumbang sari. Nah cukup sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Oh dan juga ada nih ulat. Nah, ini perlu dibasmi yang kayak gini nih ulatnya ini. Nih ya udah gitu aja karena durasinya terlalu panjang nanti. Dan cukup sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Irfan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal. Jangan lupa subscribe-nya, oke?